Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan singkat New Hope. Saat ini saya mengangkat satu tema, iman seorang Kristen. Dan renungan saya pada saat ini saya landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara, pada suatu kali ketika Tuhan Yesus beserta Petrus, Yakobus dan Yohanes selesai berdoa di atas gunung dan mereka kembali berjumpa dengan orang banyak, kisah ini menjelaskan mereka berjumpa dengan salah seorang yang memohon agar kiranya Tuhan Yesus menolong anaknya yang dalam keadaan yang sakit keras. Kisah ini menjelaskan anaknya ini sudah sangat menderita. Orang tersebut menjelaskan bahwa dia sudah membawa anaknya kepada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan anaknya tersebut. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat hal ini, Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Hal ini menunjukkan satu tanggapan yang saya bisa katakan hal ini bentuk kekecewaan Tuhan Yesus atas sikap murid-muridnya yang kurang percaya, kurang beriman. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka secara langsung, mereka tidak bisa praktekkan di dalam keseharian mereka. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus selesai mengusir roh jahat yang merasuki anak tersebut, dan kita tahu anak itu sembuh saat itu juga, pada suatu saat murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Tuhan Yesus berkata, "Karena kamu kurang percaya." Saudara, dari kisah ini sama-sama kita diingatkan, mengapa kita lebih banyak mengalami kegagalan ketika kita beriman kepada Tuhan. Hal ini bukan disebabkan karena Tuhan kita tidak sanggup menolong setiap kita, tetapi karena ketiadaan iman yang pada akhirnya kita mengandalkan kemampuan, potensi, dan kebiasaan kita. Saudara, dalam kisah ini Tuhan Yesus sedang berbicara atau dia sedang menunjukkan kepada setiap kita tentang iman yang sanggup memindahkan gunung. Iman yang dapat mengadakan mujizat dan penyembuhan serta melakukan hal-hal besar untuk hal kita. Yang spesialnya Tuhan Yesus mengatakan, kamu bisa melakukan dan mengalami hal-hal yang besar seperti apa yang ia lakukan hanya dengan iman sebesar biji sesawi. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memakai ilustrasi biji sesawi untuk menggambarkan iman yang harus dimiliki oleh setiap kita, oleh murid-muridnya pada waktu itu. Di sini Tuhan Yesus tidak sedang membicarakan besar atau kecilnya iman, tetapi ada atau tidaknya iman pada setiap kita. Ada atau tidaknya iman pada murid-muridnya pada kisah yang kita baca tadi. Sangat jelas di sini Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada kita tentang iman yang sejati. Iman yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita, orang-orang percaya. Iman yang sejati adalah iman yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Sekali lagi, iman yang sejati adalah iman yang bersandar kepada Allah sepenuhnya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Ayat 6 saya akan lanjutkan di bagian bawah. Sekali lagi saya baca ayat 5. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri."
Saudara, kenapa setiap kita dianjurkan oleh firman Tuhan untuk bersandar pada Tuhan, bukan pada pengertian kita sendiri? Jawabannya karena pengertian kita tuh terbatas dan mudah keliru. Kita akan mudah salah mengambil keputusan dan pada akhirnya sasaran hidup kita menjadi keliru. Hal ini tidak diinginkan oleh Tuhan kita. Oleh sebab itu Dia mengajarkan kepada kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Dia. Bersandar sepenuhnya kepada Allah berarti kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangannya. Ketika kita memiliki kisah-kisah di dalam Alkitab, maka kita akan dapati bahwa iman itu dianugerahkan untuk melaksanakan kehendaknya dan untuk mengungkapkan kasihnya kepada setiap kita. Saudara, saya tidak tahu persis apa peperangan yang sedang saudara alami saat ini. Tetapi percayalah saudara, saya sangat percaya ketika kita memiliki iman yang bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka saya dan saudara akan mengalami ayat 6 yang dikatakan di dalam kitab Amsal tadi. Maka ia akan meluruskan setiap jalan kita. Dia akan mengarahkan setiap kita kepada hal-hal yang baik. Kepada hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan kita, bukan apa yang dikehendaki oleh kita sendiri. Kembali saya ulangi, iman dianugerahkan kepada setiap kita untuk mengungkapkan kasihnya kepada setiap kita. Saya percaya saudara, ketika kita memiliki iman yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa dipengaruhi oleh hal apapun, saya sangat percaya kita akan berjumpa dengan segala kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan kita. Puji Tuhan, demikian renungan saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.